atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat sore. Selamat Paskah. Terima kasih. Iya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Hendrikus Balzano Kuntekleden. Biasanya oleh teman-teman atau teman-teman misdinar di sini memanggil saya dengan sebutan frater, kalau enggak frater Henry, itu biasa di sini. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, saya itu berada sekarang di Seminari Tinggi Providentia di Keuskupan Surabaya. Sekarang sudah tingkat 4. Dan kebetulan pada tahun ini saya ditugaskan di Paroki Ngagel. Ini sekarang sudah jalan hampir mau setahun. Ini sudah masuk akhir-akhir bulan saya di pastoral di sini. Itu di bagian katekese dan liturgi. Untuk liturginya saya bersama dengan teman-teman misdinar dan katekesinya bersama katekis juga. Ya. Kalau itu karena saya sudah di sini maka saya akan sharing bagaimana perjalanan hidup saya sebagai seorang calon imam. Ya Bapak Ibu, saya asli NTT. Kemudian saya memulai seminari saya itu setelah lulus SD. Jadi saya masuk seminari kecil, yaitu seminari di Bali, itu untuk SMP dan SMA. Jadi saya sudah masuk seminari kecil selama 6 tahun sudahan ini. Dan memang perjalanan saya ketika masuk di seminari menengah dan kecil itu memang kan ada 2 jalur. Pertama mereka yang merasa dirinya terpanggil menjadi imam, ada juga yang coba-coba. Dan kebetulan Bapak Ibu saya itu berada di jalur yang coba-coba. Jadi kurang lebih sama seperti Romo Pras itu diceritakan yang baik-baik mengenai seminari, yaitu saya juga oleh Bapak saya diceritakan kalau seminari itu sekolah yang bagus, gini-gini kamu bisa melakukan apapun itu dengan baik. Ya sudah, akhirnya saya coba aja masuk seminari. Saya coba masuk seminari, lulus SD, entah apa seminari itu sekolah apa, asrama lah, atau juga bilang seminari, sekolah menari. Oke siap, saya maju aja. Sampai akhirnya Bapak Ibu ketika kelas 2 SMA, itu baru saya menyadari, wah ternyata sekolah seminari itu mau jadi Romo. Itu, berarti jadi Romo saya besok-besok itu. Akhirnya saat itu, karena juga disuruh membuat surat lamaran, jadi saya buat 2. Pertama SWD, karena kebanyakan dari keluarga saya itu Romo-Romo SWD. Dan kedua, karena cerita sharing panggilan dari Romo Projo, saya juga buat surat Romo Projo juga masuk Surabaya. Karena kebanyakan keluarga saya SWD semua, maka saya memilih Projo Surabaya. Untuk itu makanya saya bisa sharing di sini Bapak Ibu. Nah, setelah lulus itu, akhirnya saya masuk di tahun orientasi rohani di di Trawas selama 2 tahun. Dan sekarang sudah berjalan 4 tahun di Seminari Tinggi di Surabaya. Nah, saya kira lika-liku hidup saya selama menjadi calon imam ini unik dan banyak sekali sukanya ketika bertemu dengan teman-teman yang punya latar belakang berbeda, kemudian diberikan tugas bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang calon imam itu saya banyak sekali belajar menjadi manusia yang baik pertama-tama. Tetapi ketika saya menghadapi kesulitan atau pergulatan, entah itu dalam hidup belajar saya atau dalam relasi saya dengan umat yang bukan frater, bukan calon Romo, yang juga bukan laki-laki, itu saya banyak belajar juga bahwa ternyata ketika saya menghadapi pergulatan ini, itu saya justru di situ menyadari bahwa, saya tenanan yang jadi Romo. Saya berada di jalan bahwa saya di sini bukan karena coba-coba lagi, tapi karena benar-benar saya mau jadi Romo di sini. Tantangan itu yang membuat saya menyadari, di sini saya benar-benar mau jadi Romo itu. Akhirnya saya belajar dan mulai mensyukuri bahwa tantangan ini semakin mendewasakan saya, semakin meyakinkan saya jadi Romo itu. Tapi pertama-tama memang ketika saya bersama dengan teman-teman saya di seminari, saya menyadari bahwa menjadi Romo itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana perjuangan Romo-Romo SMTB. Itu juga saya banyak belajar. Romo saya di seminari juga menceritakan menjadi Romo untuk zaman sekarang itu tidak mudah. Karena apa? Karena banyak sekali tantangan yang akan kamu hadapi, banyak sekali cara-caramu yang harus kamu pelajari untuk bagaimana mewartakan Injil itu kepada umat sekarang. Apalagi bagaimana menggunakan barang digital ini. Nah, pengalaman inilah kemudian yang membuat saya itu ini bukan hanya sekedar coba-coba, tapi ini pilihan hidup saya, dan itu saya bersyukur
bahwa ya sampai saat ini pilihan saya itu tetap saya bisa maknai itu karena tidak hanya karena diri saya sendiri, tapi juga karena dukungan rohani doa dari Bapak Ibu sekalian. Maka singkat saja Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sharing ini, saya juga memohon doa tidak hanya kepada saya, tetapi juga kepada teman-teman saya di seminari yang sama-sama juga calon romo ini. Kami mohon doa agar kami diberikan kekuatan pertama untuk mendengarkan panggilan Tuhan, dan juga kami memohon keberanian agar kami juga bisa menanggapi panggilan Tuhan ini menjadi romo nantinya. Itu. Dan tidak lupa Bapak Ibu, karena saya banyak di Misdinar, ya saya sering mendengarkan curhatan dari teman-teman Misdinar saya, dan ternyata ya tidak disangka ada beberapa teman saya di Misdinar ini yang ingin juga merasa dirinya dipanggil untuk menjadi romo. Kalau tidak salah namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Jerome, itu Misdinar juga. Dia punya niatan untuk menjadi romo. Dan juga ada satu teman saya di Misdinar, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Davian, itu juga punya rasa terpanggil untuk menjadi romo. Jadi saya mohon Bapak Ibu, ini ada umatnya, ada temannya juga itu merasa diri terpanggil, mohon didoakan supaya mereka bisa benar-benar menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi romo. Dan kalau ini saya terjadi, doakan mereka juga, mereka berani menjawab panggilan itu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya. Oke, selamat sore, terima kasih. Terima kasih banyak Frater untuk kesaksiannya. Semoga kaum muda di SMTB tersentuh dan tertarik untuk panggilan imam, panggilan suster, bruder, dan rasul awam. Terima kasih pada semua petugas sehingga misa kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.